Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya wa la rasula ba'da. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Pada kesempatan kali ini kita masih diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bertatap muka dalam mata kuliah akhlak tasawuf. Segala puji dan syukur tentunya alhamdulillah atas nikmat Allah dan karunia Allah. Selawat dan salam kita sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga disampaikan oleh Allah kepada Nabi yang kita cintai, yakni Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, pada pertemuan kali ini kita akan membahas tentang akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala, dan yang kedua akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nanti apa pengertian akhlak kepada Allah, apa alasannya, dan apa macam-macam akhlak kepada Allah pun begitu kepada Rasul. Apa alasan kita berakhlak kepada Rasul dan macam-macam akhlak kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, di awal video ini supaya kita mendapatkan amal jariah bersama-sama, nanti silahkan tolong di-share, dibagikan kepada yang lain, dan tolong juga nanti hidupkan tombol lonceng dan di-subscribe agar kita semua mendapatkan informasi terbaru dan sama-sama mendapatkan info-info yang terbaru tentang mata kuliah ini dan info-info yang lain. Baik. Yang pertama kita masuk kepada akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Apa pengertian akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala itu? Akhlak dari segi bahasa adalah jamak, yang artinya tingkah laku. Di akhlak itu bentuk jamak yang artinya bentuk atau tingkah laku, perangai ataupun tabiat. Sedangkan menurut terminologi, akhlak itu adalah daya kekuatan jiwa yang mendorong perbuatan dengan mudah dan spontan tanpa dipikir dan direnungi lagi. Jadi kira-kira seperti itu. Ada daya dari jiwa kita yang mendorong untuk melakukan sesuatu tanpa pikir panjang. Itulah kira-kira akhlak. Jadi akhlak kepada Allah itu maksudnya adalah perbuatan yang seharusnya dilakukan oleh manusia kepada Allah sebagai sang Khalik. Sehingga akhlak kepada Allah dapat diartikan sebagai segala sikap atau perbuatan manusia yang dilakukan tanpa atau dengan berpikir lagi, yang memang seharusnya ada pada diri manusia itu sendiri. Itulah kira-kira maknanya akhlak kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, mengapa kita berakhlak kepada Allah? Menurut sebagian para ulama, di antaranya di antara para ulama mengatakan ada 4 alasan kenapa kita mesti berakhlak kepada Allah. Yang pertama adalah bahwasanya Allah Subhanahu wa taala lah yang menciptakan kita. Kita tahu manusia ini, apapun makhluk hidup yang ada di muka bumi ini, selain Allah termasuk kita manusia, kita awalnya tidak ada. Maka Allah lah yang menciptakan kita dari tidak ada menjadi ada. Bukankah Allah katakan dalam Al-Baqarah, surat Al-Baqarah, wa kaifa takfuruna billah, bagaimana mungkin kamu enggan atau kufur kepada Allah, wa kuntum amwata, padahal kalian dulu awalnya mati. Fa ahyakum, kemudian Allah hidupkan. Tsumma yumitukum, kemudian Allah matikan. Tsumma yuhyikum, kemudian Allah hidupkan kamu kali yang kedua nanti di yaumil akhir. Nah, oleh karena itulah alasan yang pertama kita mesti berakhlak kepada Allah. Dan juga banyak sebenarnya ayat dalam Al-Quran, misalkan dalam surat contoh dengan ayat yang berbunyi dalam surat At-Tariq ayat 5 sampai 7,
falyanzuril insanu mimma khuliqa. Ya. Maka perhatikanlah manusia itu dari apa dia diciptakan. Khuliqa min ma'in dafiq. Ya, dia tercipta dari air yang terpancar. Arti banyak sebenarnya ayat yang mengingatkan kita kalau memang kita ini adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah. Itu alasan yang pertama. Alasan yang kedua, di samping Allah ciptakan kita, Allah berikan indera, Allah berikan penglihatan, Allah berikan pendengaran, atau Allah lengkapi kita dengan segala sesuatunya tanpa ada kekurangan. Inilah setidaknya ayat yang berbunyi dalam surat An-Nahl ayat 78 itu. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Ya Allah lah yang telah mengeluarkan kita dari rahim perut ibu kita. Ya padahal kita tak tahu apapun, sesuatu pun. Wa ja'ala lakumus sam'a wal absara wal afidah. Nah, Allah ciptakan untukmu pendengaran, Allah ciptakan untukmu mata dan hati, la'allakum tashkurun. Ya, semoga kita bersyukur kepada Allah. Nah, jadi dengan diberikannya panca indera oleh Allah kepada kita, ya, maka kita hendaknya berakhlak yang lebih kepada Allah Subhanahu wa taala, tanda kita sebagai seorang hamba yang lemah. Yang ketiga, kenapa kita berakhlak kepada Allah? Ya. Karena Allah Subhanahu wa taala di samping menciptakan, memberikan panca indera pun Allah juga yang melengkapi kebutuhan hidup kita, apa yang kita butuhkan yang ada di dunia ini. Nah, inilah setidaknya yang terpancar dari surat Al-Jasiyah ayat 12 sampai 13. Allahul ladzi sakhkhara lakumul bahra litajriya al-fulka fihi bi amrihi wa litabtaghu min fadlihi wa la'allakum tashkurun. Ya. Dan Arab dan ayat yang sudahnya wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'a. Ini nih. Ya. Dan Allah Subhanahu wa taala jugalah, ya, yang menundukkan bagi kamu apa yang ada di langit dan di bumi. Jadi banyak sebenarnya alasan kenapa kita mesti berakhlak kepada Allah. Karena kita berhutang budi yang luar biasa dan takkan terbayar kepada Allah itu. Ya, samping kita diciptakan, dilengkapi dengan panca indera dan segala macam, pun kebutuhan kita pun dilengkapi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, ya, kenapa kita mesti berakhlak kepada Allah? Ya, karena Allah Subhanahu wa taala memuliakan manusia dengan memberikan kemampuan untuk menguasai daratan, lautan dan udara. Ya. Jadi ada kekuasaan atau ilmu yang luar biasa yang Allah berikan kepada kita manusia ini untuk senantiasa bisa menguasai baik darat, laut ataupun udara. Wa laqad karramna bani Adam wa hamalnahum fil barri wal bahri wa razaqnahum minat thayyibat wa faddalnahum ala katsirin mimma khalaqna tafdila, kata Allah. Ya. Jadi memang Allah itu yang menyempurnakan, memuliakan anak cucu Nabi Adam ini. Ya. Dan kami angkut mereka dari daratan dan lautan. Ya. Kami beri rezeki sebaik-baiknya, kata Allah. Itulah alasan kenapa kita mesti berakhlak kepada Allah. Yang kedua, apa macam-macam akhlak kepada Allah? Ada dua. Ada namanya yang pertama akhlak terpuji, mahmudah. Ada juga akhlak yang tak terpuji, mazmumah. Ya. Kita bahas hari ini yang pertama, akhlak terpuji. Yang pertama, mentaati segala perintah Allah. Tentu orang yang patuh dan taat kepada Allah adalah orang yang berakhlak. Kalau dia memang tak berakhlak, tentu dia tak patuh kepada Allah. Dia tahu dan pandai berterima kasih kepada Allah, tentu dengan cara kita patuh dan tunduk. Nah, itulah yang dikatakan taat itu. Patuh dan tunduk. Yang kedua, beribadah. Ya, di antara akhlak yang mahmudah, yang terpuji itu adalah beribadah. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni, kata Allah. Tidak dijadikan manusia dan jin melainkan hanya beribadah kepadaku. Banyak sebenarnya ayat yang lain atau nas-nas yang lain yang menjelaskan bahwa kita manusia ini mesti beribadah, ya, dan menyembah kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Selalu kita baca dalam salat. Kepadamu saja ya Allah kami menyembah dan beribadah, dan kepadamu sajalah kami minta tolong. Itu yang kedua. Yang ketiga, senantiasa berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Baik itu diucapkan dengan mulut ataupun dengan hati. Ya. Maka setidaknya Allah Subhanahu wa taala banyak mengingatkan kepada kita seorang hamba ini untuk senantiasa berzikir kepada Allah.
baik dengan kalimat yang sharih yang jelas ataupun dengan kalimat yang tidak langsung jelas. Misalkan afala yatadabbaruna al-Quran, misalkan qul siru fil ardi fanzuru, itu kan zikir itu. Berjalanlah di muka bumi lalu perhatikan dan lihatlah. Endingnya apa? Ingat Allah. Maka para ulama mengatakan ayat yang diturunkan oleh Allah itu setidaknya ada dua bentuk. Yang pertama ayat Al-Quraniyah, inilah yang kita baca ini. Yang kedua adalah ayat Al-Kauniyah, inilah alam semesta ini. Lihat gunung terbayang Allah, lihat laut terbayang Allah, duhai indahnya. Lihat danau, aduh luar biasanya ciptaan siapa ini. Siapa lagi kalau bukan Allah? Itu kan zikir itu. Apalagi tawakal, itu bagian daripada akhlak yang terpuji. Fa iza azamta fatawakkal 'ala Allah. Selesai kamu melaksanakan apapun, berusaha semaksimal mungkin, lalu berdoa dan akhirnya bertawakal kepada Allah. Ikhlas. Nah, ini yang paling penting ini. Ibadah yang kita lakukan itu mesti ikhlas. Wala ta'budullaha illa iyyahu mukhlishina lahuddin. Jangan kamu menyembah kepada Allah ya, kecuali dengan ikhlas. Banyak ayatnya, mukhlishina lahuddin hunafa misalkan. Atau pernah juga sahabat bertanya kepada Nabi Muaz bin Jabal, ya Rasulullah, akhbirni bi'amalin yudkhiluni al-jannah, katanya. Ya Rasul, tolong tunjukkan aku amalan yang bisa memasukkanku ke dalam surga, wa yubaiduni anin nar, jauh pula aku dari neraka. Apa kata Nabi? Laqad sa'alta an azibin, pertanyaan engkau luar biasa berat dan besar wahai Muaz. Wa innahu la yasirun ala man yassarahu Allahu alaihi, tetapi walaupun itu besar dan berat, itu akan terasa gampang dan mudah bagi orang yang dimudahkan oleh Allah. Jadi apa salah satu hadis itu? Ya, amalan yang menyampaikan ke surga itu, ta'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Beribadahlah kamu kepada Allah, sembahlah Allah tapi jangan syirikkan Allah dengan apapun. Nah, ini Imam Nawawi mengatakan mukhlisin atau akhlis fi niyatik fi ibadatik. Ikhlaskan niatmu dalam beribadah kepada Allah. Itu ya diantaranya ya. Lalu bersabar ya. Wasta'inu bis sabri was salah, dalilnya. Tolonglah kamu kepada sabar dan salat. Itu diantara akhlak-akhlak yang terpuji. Ya, padahal masih banyak yang lain ya. Yang kedua ada akhlak mazmumah, yang tercela atau yang dicelai. Di antaranya musyrik. Ini sangat tercela ini. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala banyak menjelaskan dalam Al-Quran itu, wala tusyriku bihi syai'a, wala tusyriku bihi syai'a, diulang-ulang dalam banyak ayat. Artinya kita tak boleh syirik. Syirik itu adalah mensejajarkan makhluk dengan Allah. Itu syirik itu. Ya. Maka para ulama mengatakan syirik itu di samping syirik besar juga ada syirik kecil. Kalau syirik besar jelas kita menyembah yang lain selain daripada Allah, kita meminta kepada yang lain kepada selain Allah, atau kita meyakini ada kekuatan lain yang bisa membantu dan menolong selain kekuatan Allah, itu syirik itu. Bahkan beribadah pun tak kepada Allah, niatnya pun syirik kecil. Seperti ria, ingin dilihat, seperti sum'ah, ingin didengar, ingin dipuji dan segala macam. Itu syirik itu. Jadi dalam ibadah jangan sertakan yang lain dalam niat kita itu. Nah, termasuk ingin dipandang, ingin dipuji, ingin disebut oleh orang lain. Itu Allah paling tidak suka itu. Itu yang pertama. Yang kedua tentu takabur, sombong. Ya. Nah, jangan kita seperti iblis, disuruh sujud oleh Allah Subhanahu wa taala tak mau sujud. Wa idz qulna lil malaikati isjudu li Adam, misalkan. Kami katakan kepada malaikat dan semua makhluk, sujudlah kalian kepada Adam. Tapi apa kata iblis? Ya, Allah katakan sujud semuanya kecuali iblis. Aba wastakbar, mereka sombong, engkar. Saking sombongnya dalam surat yang lain dikatakan, bagaimana mungkin kami sujud kepada Adam ini? Khalaqtahu min tin wa khalaqtani min nar. Dia dari tanah, sementara kami dari api yang mulia. Tak mungkin rasanya sujud. Itu sombong kita namanya itu. Maka hilangkan perasaan sombong. Apapun bentuknya, tak boleh sombong. Apa yang mesti kita sombongkan? Tak ada yang mesti kita sombongkan. Taruhlah kita punya harta, taruhlah kita punya ini segala macam. Itu kan titipan Allah. Itu kan punya kita, bukan punya kita. Nah, jadi jangan berlagak sombong pula di atas punya Allah ini. Nah, maka Allah juga sangat benci kepada orang yang sombong. Annat takabbur malabisi, kata Allah.
Jangan coba-coba sombong. Sombong itu bajuku. Sombong itu pakaianku. Jadi kalau pakaian Allah sombong, jangan pula kita ikut-ikut memakai pakaian Allah. Itu maknanya. Lalu murtad, itu nggak boleh juga itu. Main-main di agama Allah. Sekarang Islam, besok keluar. Besok Islam, besok keluar. Itu main-main namanya. Itu murtad itu. Jangan dipermainkan agama Allah ini. Lalu munafik. Ini munafik. Lain di luar, lain di dalam. Pura-pura Islam, tapi sengaja mencari kelemahan Islam. Itu nggak boleh juga orang munafik. Al-munafiquna wal-munafiqat ba'duhum min ba'd ya'muruna bil munkar wa yanhauna 'anil ma'ruf. Ini sifat orang munafik ini. Orang munafik laki-laki dan perempuan, mereka menyuruh untuk melakukan dosa dan mereka larang untuk melakukan berbuat pahala. Itu di antara cirinya. Bahkan saking dahsyatnya munafik ini, nanti Allah katakan, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Orang munafik itu tempatnya dalam dasar neraka, dalam kerak neraka itu. Itulah di antara sifat-sifat yang mazmumah. Yang kedua, akhlak kepada Rasul. Pengertian tentu kita berakhlak, bersikap sewajarnya atau perbuatan yang dilakukan oleh manusia kepada Rasulullah SAW, yang telah diutus oleh Allah untuk menyempurnakan kemuliaan akhlak ini. Jadi bagaimana akhlak kita kepada Rasul misalkan. Baik, kita masuk yang pertama. Apa alasan kenapa kita mesti berakhlak kepada Rasul? Yang pertama, karena keimanan kepada Allah. Jadi berakhlak kepada Rasul itu tanda kita beriman kepada Allah. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Itu ayatnya ya. Atau dalam surat Ali Imran juga jelas dikatakan, qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni. Kalau memang kalian cinta dan sayang kepada Allah, maka ikuti aku. Jadi dengan mengikuti Nabi, berarti kita beriman kepada Rasul dan kita juga beriman kepada Allah. Banyak sebenarnya ayatnya ya. Baik. Lalu yang kedua, kenapa kita berakhlak kepada Rasul? Karena di diri Rasul itu terdapat suri tauladan dan contoh yang amat mulia. Nah, inilah ayat yang sangat populer sekali. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh ada bagimu pada diri Rasulullah SAW itu contoh suri tauladan yang baik. Itu. Maka dalam bidang apapun contohlah Nabi. Misalkan bagaimana Nabi berakhlak, berbicara misalkan. Nabi ketika berbicara tak sembarang bicara saja, tapi pikir-pikir dulu. Kalau seandainya perkataannya itu baik, baru bicara. Tapi kalau perkataannya itu tak baik, ada mudarat bagi dirinya atau bagi orang lain, maka Nabi diam. Itu kan akhlak itu. Atau misalkan Nabi makan dengan tangan kanan, pakai bismillah, ambil yang dekat-dekat. Itu kan akhlak dalam makan. Jangan makan tagak pula. Sudahlah tagak, makan pakai tangan kidah, menari kian, menari kamari. Itu nak berakhlak kita namanya. Bagaimana akhlak Nabi tidur misalkan? Kita lihat Nabi itu tidur, Nabi miring ke sebelah kanan dan melihat kepada kiblat. Itu kan akhlak Nabi. Sebelum Nabi tidur, usahakan berwudu dan berdoa misalkan. Itu kan akhlak itu. Jangan capek padahal langsung dia membuang setika suah, nak berdoa, tidak segala macam. Itu bagian daripada akhlak. Baik. Belum lagi akhlak sesama makhluk yang lain. Banyak sebenarnya. Baik, kita tak berdalam-dalam di sini. Baik. Lalu kenapa kita mesti berakhlak kepada Rasulullah SAW? Karena akhlak kepada Nabi dan cinta kepada Nabi itu bagian daripada keimanan. Ini penting ini. Dijelaskan oleh Nabi dalam hadis sahih, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabbu min nafsihi wa walidihi wa waladihi wan nasi ajmain. Tak sempurna imanmu, kata Nabi, sampai aku Muhammad bin Abdullah ini lebih dicintainya ketimbang orang tuanya, dirinya, anaknya, dan semua manusia yang ada di permukaan bumi ini. Jadi cinta kepada Nabi itu iman itu. Yang dikatakan kita berakhlak dan cinta kepada Nabi tak beriman, iman itu. Justru orang yang tak mencintai Nabi, orang yang tak berakhlak, dan orang yang tak beriman. Orang yang tak mencintai Nabi itu yang tidak bermoral. Maka cintailah Nabi kita Muhammad SAW. Baik. Lalu
Kenapa kita mesti cinta kepada Rasul? Ya, Allah mengancam orang yang melukai Rasul. Ya, itu terkadang Allah juga mengancam orang yang mendurhakai Rasul sebagaimana firman-Nya. Jadi Allah juga mengancam banyak dalam Al-Quran itu bagi orang yang mendurhakai Allah dan Rasul-Nya. Akan mendapat jaminan, ya, nanti orang yang mengikuti dan memelihara ajaran Rasulullah pada hari kiamat, ya. May yuti'ir rasula faqad ata'a Allah wa man tawalla fama arsalnaka alaihim hafizah, contohnya misalkan. Ya. Maka Nabi kita juga memberikan syafaat nanti di yaumil akhir. Ya, maka berakhlaklah dan cintailah Nabi kita Muhammad SAW. Banyak ya. Di antara juga kenapa kita mesti berakhlak kepada Nabi, akan memperoleh kenikmatan sebagaimana yang telah diberikan kepada Nabi misalkan. Lalu apa bentuk dan macam-macam akhlak kepada Rasul? Yang pertama akhlak terpuji. Ya, tentunya akhlak terpuji. Ya. Jadi akhlak terpuji atau akhlak mahmudah, memberikan penghormatan yang tinggi kepada Nabi kita. Ya. Jadi penghormatan yang tinggi kita berikan kepada Nabi kita, yang luar biasa pengorbanannya untuk agama ini, yang luar biasa pengorbanannya untuk dinullah ini, sampai agama Allah ini sampai ke tangan kita. Lalu menghidupkan sunnah Rasul. Jadi kalau memang kita berakhlak kepada Nabi, jadi akhlak yang baik itu adalah menghidupkan sunnah, mencontoh kebiasaan yang sering dan sering dilakukan oleh Nabi misalkan. Jadi apa amalan-amalan yang dicintai Nabi? Salat duha, salat tarawih, silaturahim misalkan. Ini kan banyak itu. Jadi contoh seperti yang dikatakan oleh Allah, ma atakumur rasul fakhuzuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Jadi apa yang dibawa oleh Rasul maka ambil, apa yang larang maka tinggalkan. Oke. Kalau kita lihat apa saja sunnah Rasul itu, ya, sunnah Rasul banyak ya. Ada sunnah qauliyah, sunnah yang diucapkan oleh Nabi, dikatakan oleh Nabi, diwajangkan oleh Nabi, disampaikan dan dinasihati Nabi, itu namanya qauliyah, diucapkan qaul. Ada sunnah fi'liyah, Nabi tak berbicara, tapi Nabi beramal saja. Nabi lakukan ini, Nabi kerjakan ini, Nabi kerjakan itu. Itu namanya sunnah fi'liyah. Dan ada juga sunnah taqririyah. Nabi tak bicara, Nabi tak melakukan, tapi Nabi tidak membantah apa yang dilakukan oleh sahabat misalkan. Nampak oleh Nabi sahabat melakukan, Nabi diam saja. Atau Nabi melihat sahabat melakukan, Nabi tidak komen. Itu termasuk sunnah taqririyah. Ya, banyak ya, kalau kita lihat amalan sunnah Nabi itu banyak sekali ya. Istighfar setiap solat, menjaga wudu, bersedekah, solat duha, puasa Muharram, tahajud, banyak ya, sangat banyak sekali. Ya. Lalu di antara akhlak yang terpuji juga membaca selawat dan salam kepada Nabi kita. Itulah Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Ya. Sedangkan Allah saja berselawat kepada Nabi, malaikat saja berselawat kepada Nabi. Kununlah kita pendosa dan maksiat ini. Sombong kali kita tak berselawat kepada Nabi. Inna Allah malaikatahu yusalluna ala Nabi. Selalu dibaca setiap hari Jumat oleh khatib-khatib kita. Maksudnya Allah malaikatnya berselawat kepada Nabi. Ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Maka berselawatlah kalian kepada Allah dan kepada Nabi, wahai orang yang beriman, kata Allah Subhanahu wa taala. Baik. Banyak ya, kita tinggalkan sajalah. Lalu akhlak yang tercela atau akhlak mazmumah, tidak beradab kepada Rasulullah SAW. Nah itu, tidak beradab kepada Rasulullah maksudnya tidak meyakini dan tidak mengerjakan atau dan tidak mengikrarkan kenabian dan kerasulannya. Kita engkari keikrarannya, kita ingkari kenabiannya, tak percaya kita dengan ajarannya, atau kita cari celah untuk mencemooh ajarannya. Itu bentuk kita tak beradab kepada Rasulullah SAW. Atau mengabaikan solat kepada Rasulullah, ya. Atau kita termasuk orang yang pelit, kata Nabi. Apa kata Nabi? Al-bakhil man zukiltu indahu lam yusalli alayya. Orang yang pelit itu orang yang disebut namaku di dekatnya, kata Nabi, namun dia tak selawat kepada aku. Itu bakhil, itu pelit. Ya. Jadi kalau terdengar misalkan orang menyebut nama Nabi, maka jawablah dengan sallallahu alaihi wasallam. Baik. Di antara akhlak yang tidak bagus juga adalah
tidak percaya bahwa Rasul itu adalah Rasul akhir. Ini bahaya ini. Kalau ada orang yang percaya bahwa Nabi itu bukan Nabi terakhir, itu dipertanyakan keimanannya. Bahkan ketika dia mengatakan ada Nabi lain setelah Nabi Muhammad, itu bisa tanggal keislaman dan keimanannya. Nah, hati-hati ini. Ya, Nabi kita Nabi terakhir. Tidak ada Nabi setelah Nabi kita Muhammad SAW lagi yang membawa syariat yang baru. Nah, lalu di antara akhlak yang buruk juga adalah melakukan hal-hal yang tak pernah dilakukan oleh Nabi, yang membuat kerusakan-kerusakan baik dalam beribadah misalkan, yang bertentangan dengan Al-Quran dan hadis, atau yang tak sejalan dengan titah agama ini misalkan. Nah, itu tidak boleh juga. Tidak mengikuti sunnah Nabi, ya, tidak membenarkan ucapan Rasul. Nah, ini banyak sebenarnya. Ini ucapan Nabi tapi kita tidak benarkan. Nah, ini ucapan Nabi tapi kita tak percaya. Itu bagian daripada akhlak yang tercela. Tidak mencintai Nabi melebihi orang tua, anak dan manusia. Nah, itu kan yang Bapak sampaikan tadi. Nah, baik, ini saja mungkin perkuliahan kita atau pertemuan kita hari ini. Jadi mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita bersama. Ya, kita akhiri. Wabillahi taufiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.